pendatang baru tapi nggak ngecek lagi background di belakangnya seperti apa. Karena zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang itu netizen atau market, ya, netizen itu adalah market, itu yang punya kuasa. Debu akting Giorgio Antonio dalam dunia seni peran kini terancam gagal total akibat ramainya kecaman dari publik. Wajah kekasih Sarwenda tersebut secara mengejutkan mendadak hilang dari promosi poster terbaru film Bunga di Tepi Jurang. Langkah ini diduga kuat sengaja diambil oleh pihak rumah produksi demi menghindari aksi mogok menonton yang marak disuarakan publik di media sosial. Penolakan masif dari netizen yang budiman dipicu oleh kekesalan terhadap keterlibatan Giorgio dalam perseteruan rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Statusnya yang baru sebatas pacar dinilai sudah lancang karena berani mengambil alih posisi ayah kandung bagi Thalia dan Tania. Akibat tindakan sembrono yang membuat anak-anak menjauhi Ruben, Giorgio kini harus rela disensor dari deretan pemain utama film tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, kalau bener nih beritanya Leo Pictures mengganti poster Bunga Tepi Jurang yang tadinya ada si CEO jadi nggak ada. Itu strategi marketing yang dewasa dan smart, karena masyarakat kan udah pada kasih peringatan ya. Pacarnya aja udah kena ulti. Di petisi itu udah 163.700 orang. Jadi udah mendekati 170.000 deh. Udah hampir 170.000 orang. Bayangkan, itu tuh kalau istilahnya kita lagi bikin film, 170.000 orang udah gak mau nonton. Aduh, udah repot banget. Nah, berimbas kan akhirnya ke film yang diproduksi dengan memakai pendatang baru tapi nggak ngecek lagi background di belakangnya seperti apa. Karena zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang itu netizen atau market, ya, netizen itu adalah market, itu yang punya kuasa untuk bisa melariskan produkmu, untuk bisa melariskan tiket atau rating dari setiap program yang dibuat oleh produser, dan netizen juga yang menentukan siapa yang berhak naik panggung, siapa yang harus turun. Jadi betul sekali langkahnya Leo Pictures. Apakah sosok itu dihilangkan juga dari tayangan filmnya atau gimana? Gue nggak ngerti deh ya. Tapi yang pasti sih kayaknya gue lihat juga emang udah nggak ada tuh di posternya. Kalian ngeliatnya gimana? Beneran nggak ada atau gimana? Udah lihat belum ini? CEO. Banyak kali aku di tag sama netizen. Si CEO ini ternyata main film bakalan tayang 31 Juli bulan ini. Judulnya Bunga di Tepi Jurang. Kok bisa sih Bunga di Tepi Jurang? Pantas judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Dari semua laki-laki cuma kau lah yang ada nekok tangan kau, ya kan? Keren nih Pak Sutradara. Bagus tuh judulnya, persis. Ada yang mau nonton bareng nggak nanti nih 31 Juli? Cus lah kita yuk, kabar-kabar weh. Dia biasa datang-datang tuh ya, CEO ini nanti sama yang lain-lain kan. Buat ini biasa promo-promo kan. Cus lah kita janjian grup-grup WA lah dulu weh. Cuy. Ciri-ciri Bokondo adalah untuk secara tampang dia oke, tapi kalau untuk modal, aduh nggak banget. Boro-boro mau modalin ya kan, dari segi rumah, dari segi keuangan ya pasti, aduh susah guys, susah maunya apa-apa dibayarin. Kedua, dia ini kayak playing victim, paham gak sih? Playing victim itu dia kayak contohnya tuh si yang Ono ya kan, dia ngakunya kan CEO, padahal sebenarnya ya kalau CEO mending dia diem aja ya, dikatain ini kayak itu segala macam dia diem aja, nggak usah dia kayak pembenaran.
Ternyata apa? Setelah dia pembenaran, akhirnya ya perusahaan yang dia bilang ternyata nggak mengakui kalau dia adalah CEO-nya. Yang ketiga ya, kalau pacaran tuh kelihatan banget si ceweknya yang effort, yang bayarin, terus juga misalnya kayak nongki-nongki cantik, pacaran itu di rumah ceweknya, aduh nggak mau modal lah ya. Belum lagi kelihatan banget kalau ceweknya ini yang kecintaan. Lu tuh ya udah dapat nih berlian, malah lu sia-siakan. Gua kalau jadi lu ya mending gua nurut deh. Minimal kalau udah salah dari awal mendingan lu diem, gak usah sok lu ngata-ngatain suami lo. No, suami lo yang sudah bekerja keras pagi, siang, sore, malam ya demi nyenengin lu sama demi nyenengin keluarga lo. Udah deh, mendingan lu tobat, tahu diri. Udah tahu si RO ini jadi pribadi yang baik, jadi ayah yang baik buat anak-anaknya, malah lu begituin. Wah, sakit lo, sakit. Ini video ini tuh menjadi pertanyaan di benak gue, makanya gue mau ulaskan di sini ya kan. Tapi tugas aku tuh cuman meng-up saja video-video yang sudah tersebar luas ini, dan kepengen semua para pakar-pakar Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas apalah itu ya kan, berhubung ini kasus sudah sampai di tahap pengadilan dan berkas-berkas si Ruben itu sudah dimasukin, ya kan, sebentar lagi ini akan jalan persidangan. Jadi tugas aku tuh adalah meringankan jalan si Onsu dan meng-up video-video yang sudah beredar semenjak 2026 ini. Jadi kepada pakar-pakar hukum, pakar-pakar semuanya, Komnas HAM, di mana pakar-pakar yang si Endah datangi, coba minta tolong telah dulu video ini, video yang anak si Onsu komplain karena ibunya romantisan di depan dia dengan panggil sayang. Terus kalau nggak bisa dipanggil sayang, panggil apa dong? Panggil uncle. Iya, saya itu pengen bertanya kepada anda semua. Kan akhir ini Enda bilang itu menjaga perasaan anak, ya kan, harus video pokoknya di ruang publik ini tuh nggak boleh sampai anak itu kayak gimana gitu, ya kan. Itu yang selalu dibilangnya. Tapi sekarang banyak beredar video-video, potongan video-video mereka keromantisannya, ya kan. Dan video-video seperti ini kayaknya video sengaja dibuat untuk memancing biar Ruben Onsu tuh kayaknya tersinggung gitu kan. Ya iyalah, kan anak kandung, masa bapak kandungnya mau digantikan sama orang? Itu kan gak masuk akal, ya kan. Jadi tugas saya itu cuman meng-up. Saya tidak akan berbicara panjang lebar yaitu 1 jam, cuman butuh 5 menit doang saya berbicaranya ya. Untuk pakar-pakar silakan masuk ke video saya, telah video yang tadi ya kan. Jangan nanti setelah ya kan hak asuh anak di tangan Onsu, ya kan, semua uang 200 juta sudah nggak ngalir, rumah diambil, ya kan, baru menyesal, baru bilang oh kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan aku. Jangan sampai ada penyesalan seperti itu untuk si Endah ya. Jadi kalian ini harus teliti video yang tadi, tag semua pakar-pakar yang ada di muka bumi ini, dari barat, selatan, timur daya, ya kan, kalian tag semuanya. Kalian suruhlah cocok logikan kata-kata si Endah sama video-video yang beredar, apakah cocok atau tidak. Ketika memang tidak cocok, berarti jalan si Ruben untuk mengambil hak asuh anak itu tuh terbuka dengan lebar dan berjalan mulus seperti jalan tol, ya kan. Tapi ketika pakarnya bilang oh ini biasa aja, nggak bisa dijadikan bukti, oke lah, nanti kita lihat hasil akhirnya gimana. Oke guys, kita lanjutin lagi drama Cina versi negara Konoha, judul Aku Ngaku CEO Ternyata Sebenarnya Cantik. Jadi kisahnya si laki-laki ini sebelum menjalin hubungan dengan wanita yang sekarang, yang dimana wanita itu sebagian besar kehidupannya dibiayai sang mantan suami. Ya, jadi si laki-laki ini dulunya ya sebelum sekarang itu gonta-ganti pacar, bahkan ada seorang tanti juga yang dipacari dia demi keuntungan dia. Jadi si laki-laki ini pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu awal dimana dia mengaku CEO,
Ya, jadi dia sering banget ya beberapa kali ke suatu tempat yang tempatnya itu ya yang dimana mungkin jalin kerjasama lah sama dia. Ternyata si laki-laki ini ya dengan idenya bilang ke wanita kalau itu adalah milik dia. Dah, jadi hingga akhirnya banyaklah wanita itu terpincut karena melihat karena dia itu CEO dan tampangnya juga itu meyakinkan gitu loh kalau dia itu CEO, padahal aslinya itu tidak tuh. Jadi ada di suatu hari terjadilah hal yang tidak diinginkan hingga akhirnya si wanita itu hamil. Ternyata pada saat si perempuan ini yang menjalin hubungan dengan si gadungan ini meminta pertanggungjawaban terhadap si laki-laki itu tidak mau, dan akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Itu beritanya sengaja disenyapkan karena si laki-laki ini pintar gitu loh, pintar memanipulasi kata-kata dengan mulut manisnya, dengan janji-janjinya gitu, dan akhirnya si perempuan itu menuruti untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya terjadilah hal yang gitu. Ternyata bukan janji yang ditepati, malah si wanita itu ditinggalkan. Ya, dan setelah berlanjut, si laki-laki ini kenalan sama si perempuan yang sekarang. Jadi si perempuannya itu sebelum cerai sama mantan suaminya, mereka itu udah menjalin hubungan gitu. Cuman tidak dipublish. Mereka ketemuan di luar. Itu alasannya ketemu sama teman nongkrong, padahal aslinya mereka itu udah jalin hubungan gitu.